Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya, khususnya di pagi ini. Alhamdulillah, kita masih dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan talabul ilm, dengan mencari ilmu, yang dimana kita membacakan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, dan kita bacakan syarah dari Al-Ustadz Yazid Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala, yang dimana bab yang kita bacakan sekarang adalah hadis yang ke-29. Di dalam hadis yang ke-29 berjudul tentang pintu-pintu kebaikan dan kewajiban menjaga lisan. Di dalam hadis yang lumayan agak panjang ini, maka Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukil salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmidzi, dan dikatakan Imam Tirmidzi yaitu hadis hasan sahih, namun ada perawi-perawi yang lainnya yang menguatkan hal ini dan disahihkan hadis ini oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, yaitu hadis yang berasal dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an. An Mu'ad bin Jabalin radhiyallahu an, dari Mu'ad bin Jabal, semoga Allah meridainya. Qala, beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah. Beliau mengatakan, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni bi amalin yudakhiluni al-jannah wa yuba'iduni minan nar. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhbirni, kabarkan kepadaku, bi amalin, dengan suatu amalan yang dengan amalan ini yudakhiluni al-jannah, bisa memasukkanku ke dalam surga, wa yuba'iduni minan nar, dan bisa menjauhkanku dari neraka. Ketika beliau bertanya demikian, maka Rasul menjawab, laqad sa'alta an azim, sungguh wahai Mu'ad, engkau telah bertanya sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang sangat besar. Wa innahu la yasirun ala man yassarahullahu ta'ala alaih, dan sesungguhnya hal tersebut, satu yang besar tersebut, sungguh akan mudah bagi siapa saja yang Allah mudahkan atasnya. Apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, satu yang besar ini, maka disebutkan oleh beliau, yaitu ta'budullah la tusyriku bihi syai'a. Yang pertama, satu yang paling mendasar adalah ta'budullah. Amalan yang harus kamu lakukan wahai Mu'ad adalah engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la tusyriku bihi syai'a, jangan berbuat syirik terhadap Allah dengan sesuatu pun. Wa tuqimas shalah, dan tunaikanlah salat, dan tegakkanlah salat.
Wa tu'tiyaz zakah, dan bayarlah zakat. Wa tasumu Ramadan, dan hendaklah kamu melakukan puasa Ramadan. Wa tahujjul bait, dan hendaklah kamu berhaji di Baitullah. Ini adalah rukun Islam. Summa qala, Rasul melanjutkan setelah menyebutkan tentang amalan yang besar adalah rukun Islam, maka beliau melanjutkan dengan bertanya, ala adulluka ala abwabil khair, wahai Mu'ad, maukah aku tunjukkan kepadamu abwabul khair, pintu-pintu kebaikan. Pintu-pintu kebaikan. Ini maknanya setelah disebutkan yang pokok rukun Islam itu, kemudian juga ada yang tambahan-tambahannya yang sunnah, yaitu pintu-pintu kebaikan. Maka beliau sebutkan, meskipun ini tidak disebutkan jawaban dari Mu'ad bin Jabal, karena jelas ketika Rasul mengatakan, maukah aku tunjukkan, maukah aku beritahukan, para sahabat biasanya menjawab dengan bala ya Rasulullah. Wahai Rasulullah SAW, iya, sangat senang sekali kalau engkau tunjukkan sesuatu. Maka beliau tunjukkan apa? Abwabul khair as-saumu junnah. Itu puasa ini adalah junnah, adalah perisai, benteng. Was-sadaqatu tudfi'ul khati'ah, dan sedekah itu akan bisa meredakan atau memadamkan khati'ah, kesalahan. Kama yudfi'ul ma'an nara, sebagaimana air bisa memadamkan api. Wa sholatur rajul fi jawfil lail, dan salatnya seseorang di pertengahan malam atau di akhir malam. Jadi ini tambahan abwabul khair. Kemudian beliau Rasulullah SAW menyitir ayat Allah Ta'ala, tatajafa junubum anil madaji, yaitu lambung-lambung mereka, orang-orang yang beribadah kepada Allah ini, mereka jauh dari tempat tidur mereka. Artinya tidak tidur tapi bangun malam. Yada'una rabbahum khawfa wa tama'a, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka berdoa kepada Allah Ta'ala, dan mereka juga memahami atau meyakini tentang rizki yang Allah diberikan kepada mereka. Wala ta'lamu nafsum ma ukhfi lahum min qurrati a'yun, maka tidak ada seorang pun yang disembunyikan baginya yang berupa qurratu a'yun, yaitu sedap dipandang mata, melainkan jazaa'an bima kanu ya'malun, itu adalah balasan bagi mereka yang beramal. Summa qala, kemudian Rasul mengatakan lagi, ala ukhbiruka bi ra'sil amri wa amudihi wa dirwati sanami, maukah aku kabarkan kepadamu tentang ra'sul amr, pokoknya perkara ini, wa amudi, dan juga tiangnya, wa dirwati sanami, dan juga puncaknya. Qultu, maka Mu'ad menjawab, bala ya Rasulullah, iya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul mengatakan, qal ra'sul amri al-Islam, bahwasanya pokok perkara ini adalah Islam. Wa amuduhu as-shalah, dan tiangnya adalah salat. Wa dirwatu sanami al-jihad, dan puncaknya itu adalah jihad. Summa qal, kemudian Rasul mengatakan lagi, ala uhbiruka bimalaki dzalika kullih, wahai Mu'ad, maukah aku kabarkan kepadamu tentang sesuatu yang bisa menguasai itu semuanya, yang menjadi kunci bisa memiliki itu semuanya. Qultu bala ya Rasulullah, maka Mu'ad mengatakan, mau wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian beliau Rasul mengatakan, yaitu apa? Fa akhadha bilisani. Sebelum beliau mengatakan, beliau mengambil lisannya, memegang lisannya. Memegang lisannya, summa qala, kemudian mengatakan, kuffa 'alaika hada. Ya, jagalah, tahanlah lisanmu ini. Jagalah atau tahanlah lisanmu ini. Qultu, kemudian aku bertanya, Mu'ad bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah Ta'ala, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita akan disiksa, akan diminta pertanggungjawaban dengan apa yang kita ucapkan? Maka Rasul mengatakan, sakilatka ummuk ya Mu'ad. Ya, ini adalah ungkapan orang Arab. Ya, semoga ibumu kehilanganmu. Alangkah sedihnya kalau ibumu kehilanganmu, wahai Mu'ad. Ini bukan ungkapan yang sebenarnya, hanya kebiasaan. Wa hal yakubun nas fi nari ala wujuhim aw qal ala manakhirihim. Bukankah manusia itu tersungkur di neraka? Ala wujuhihim, yaitu di atas wajah-wajah mereka. Aw qal ala manakhirihim, atau di atas hidung-hidung mereka. Illa hasaidu alsinatihim, melainkan karena ulah sebab lisannya atau ucapannya ini. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahih. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Di dalam hadis yang agak panjang ini, seberapa yang sudah disebutkan di sini adalah poin-poin yang sudah kita sebutkan di hadis-hadis yang sebelumnya. Seperti tentang rukun Islam, itu sudah ada pembahasan di hadis yang ketiga. Kemudian di akhir tentang masalah hifdzul lisan, ya, tentang masalah hifdzul lisan, maka itu juga sudah pembahasan yang sebelumnya. Maka nanti tidak kita banyak sampaikan, hanya kita mengulangi sejenak. Hadis ini adalah hadis yang dikatakan oleh At-Tirmidzi dengan hadis hasanun sahih, hasan sahih. Namun disebutkan pula di sini oleh Imam Ahmad, Imam At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan yang lainnya, sehingga disahihkan hadis ini oleh Al-Imam Albani rahimallahu ta'ala. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah. Kita lihat lafaz-lafaz dari hadis sejak awal. Yang pertama, bahwasanya di dalam hadis ini bersumber dari seorang sahabat yang mulia, yaitu Mu'ad bin Jabal, yang dimana beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan sesuatu yang tidak kecil, tapi sesuatu yang sangat besar. Ya, maka disebutkan di hadis awal, beliau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah wa yubaiduni minan nar. Ya Rasulullah SAW, kabarkan kepadaku dengan satu amalan yang bisa memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Di dalam riwayat yang lainnya para jamaah, dari riwayat Imam Ahmad juga dari Mu'ad bin Jabal juga, lafadznya agak sedikit berbeda, yaitu dengan lafadz ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idzan li, izinkan aku ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as'aluka an kalimatin, untuk bertanya kepadamu tentang suatu kalimat, ya, suatu kata, maksudnya adalah jumlah atau kalimat bahasa kita. Qad amrodatsni wa asqamatsni wa ahzanatsni, yang dimana yang ingin aku tanyakan ini adalah sesuatu yang sangat penting, yang sampai-sampai itu ketika aku pikir-pikir, kalau tidak tahu jawabannya itu bisa membuat aku sakit, bisa membuat aku menderita, bisa membuat aku sedih. Kemudian Rasul menjawab, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul menjawab, salni an amma syi'ta. Wahai Mu'ad, sudah, tanyakan kepadaku apa yang kamu inginkan. Di sini menunjukkan para jamaah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah mengetahui pertanyaan dari Mu'ad yang sebelumnya, sehingga silahkan bertanya tentang apa. Maka faedah yang kita ambil di sini para jamaah, tidaklah menjadi kelebihan dan tidaklah menjadi sesuatu yang dikatakan orang itu memiliki kelebihan ketika dia mengetahui bahasa Jawanya
weruh saduruning winarah. Apa bahasa Indonesianya? Tahu sebelum diberitahu. Nah, itu. Padahal di sisi yang lainnya Rasulullah SAW itu juga disebutkan ada yang orang yang datang kepadanya, kemudian Rasul menyampaikan, kamu mau ini ya, dan benar begitu. Nah, ini menunjukkan jangan sampai nanti diambil salah satunya. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam pada asalnya tidak tahu, tidak mengetahui apa yang akan ditanyakan oleh orang yang datang, baik sahabat maupun yang lain. Karena Rasul tidak mengetahui yang gaib. Ya. Adapun ketika ada riwayat Rasul kemudian menyebutkan yang datang adalah begini-begini, itu karena apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang membedakan dengan dukun. Ya. Kalau namanya dukun itu cirinya diantaranya itu, diantara ciri dukun yang mungkin tersebar itu adalah ketika ada pasien yang datang, sebelum pasien mengeluhkan apa yang mau disampaikan oleh dukun ini ditebak, ya, masalahmu ini tah. Nah, jadi belum mengatakan masalahnya sudah ditebak. Dari mana dia tahu? Ya dari jin bisa, kalau sekarang nggak perlu jin. Ya dari sekarang ini bisa jadi punya bahasanya combe. Jadi perantaranya atau orang-orang yang dengan pasien ini bahasanya yang mau kesini nanti didekati dulu. Bahasanya sebelum datang ke dukun mungkin ada penjaga di depan. Mesti ditanya, kamu ketemu siapa? Ketemu mbah ini. Perlu apa? Gini. Ya, sudah perlu begitu. Kan yang penjaga di sana tahu, ya kan. Kemudian DWA-kanlah kepada sang dukun. Jadi ketika datang, padahal belum nanya, dukunnya tahu sudah baca WA-nya penjaga di sana soalnya. Nah kan sekarang gampang seperti itu. Ya, kalau dulu memang jin, sekarang bisa jin bisa tidak begitu loh. Karena gampang. Ya apalagi ketika misalkan mau ketemu kan biasanya janjian. Janjiannya nanti besok paling cepat atau minggu depan. Nah, bahasanya apa? Yang bantu ini asistennya itu dia nanya dari mana, kemudian berapa orang yang datang, ada keperluan apa, kan begitu. Ya, nanti ditanya dulu gitu. Ini akhirnya sudah tahu. Kembali ke sini oleh wahazankullah. Maka Rasul kemudian mengatakan salni amma syit. Tanyakan kepadaku apa yang kamu inginkan. Qal, maka Wat mengatakan, ya Nabi Allah, wahai Nabinya Allah, haditsni bi amalin, yaitu sampaikan kepadaku, bicarakan kepadaku suatu amalan yudkhilunil jannah, yang bisa memasukkanku ke surga, la as'aluka an syai'in ghairah. Aku tidak akan bertanya kepadamu selain pertanyaan ini. Hanya ini saja yang saya tanyakan. Jadi pertanyaan cuma satu, tidak tanya yang lainnya. Tapi di awal disebutkan oleh beliau bahasanya itu sudah punya pertanyaan ini belum ditanyakan, akhirnya sampai bisa membuat dirinya sakit, sedih, ya kemudian bisa jadi menderita karena kepikiran terus, ya kepikiran terus. Intinya itu gimana sih amalan yang pamungkas yang bisa masukkan ke surga. Ayyuhal azani wa azakullah. Maka dari sini pelajaran kita bisa ambil, ini menunjukkan bagaimanakah Mu'ad bin Jabal dan juga tentunya para sahabat yang lain, mereka itu sangat memperhatikan amalan-amalan yang memiliki efek, amalan-amalan memiliki asar, memiliki dampak. Dan yang dipikirkan dampak efeknya bukan dunia, tapi adalah amalan untuk akhirat, yaitu masuk surga atau dijauhkan dari neraka. Karena itulah yang harus kita jadikan tujuan para jamaah. Tujuan kita beramal di dunia itu adalah bukan untuk dunia, tapi adalah untuk akhirat. Maka kita bisa lihat apakah selama ini amalan-amalan kita itu hanya sekedar untuk amalan rutinitas, untuk amalan dunia, atau kita sudah senantiasa menjaga diri, meluruskan niat bahwasanya amalan kita adalah untuk akhirat, untuk bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Karena memang amal menjadi wasilah, amal menjadi sarana untuk bisa seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wasilah di sini, sarana di sini, nanti akan disebutkan di sini juga. Namanya saranya bukan penentu. Bukan apa? Bukan penentu, tapi adalah sebagai wasilah, sebagai sarana. Jadi artinya apa? Artinya tidaklah dikatakan orang beramal langsung masuk surga. Ya. Orang melakukan amalan kebaikan berarti dia langsung masuk surga. Masih ada satu step lagi yang harus diperhatikan. Namun amal ini memang harus ditekankan. Harus dilakukan dulu. Kalau tidak dilakukan, bahasa gampangannya, ketika ingin masuk surga, itu ada 2 step di bawahnya. Step yang sebelum masuk surga ini dan step yang ini adalah amal. Ya, amalan ini. Kalau dia ada beramal, tidak akan pernah mendapatkan step yang setelahnya ini. Ini bahasanya sendiri ya. Maka berdasarkan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, surat Az-Zukhruf ayat ke-72, Allah berfirman, "Wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun." Dan itulah surga yang diwariskan kepada kalian bima kuntum ta'malun, disebabkan amal yang kalian telah lakukan. Dari ayat ini para jamaah, seakan-akan ketika kita melakukan satu amalan, maka kita menjadi ahli waris surga. Kita menjadi ahli waris atau menjadi ahli warisnya ahlul jannah karena beramal. Memang demikian ya. Tapi kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya, di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, apa hadis beliau? Beliau mengatakan lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Lan yudkhila ahadan amaluhu al-jannah. Bahwasanya amalnya seseorang tidak akan memasukkan dia ke surga. Kan bertolak belakang. Di ayat seakan dikatakan bahwasanya surga ini diwariskan kepada siapa saja di antara hamba yang beramal. Sementara di dalam hadis dikatakan bahwasanya amal tidak bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Nah, bagaimanakah mendudukkan hal ini para jamaah? Maka ketahuilah ada yang menjelaskan tentang hal ini. Di antaranya ada sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim pula. Itu dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Yang tadi kita katakan itu ada lanjutannya. Yang dimana ketika beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul lan yudkhila ahadan amalu al-jannah. Ketika Rasul mengatakan bahwasanya amal seseorang tidak bisa memasukkannya ke surga, ya tentunya muncul pertanyaan di sini para jamaah. Qalu, maka para sahabat mengatakan wala anta ya Rasulullah. Pertanyaannya itu tidak tedeng aling-aling. Wahai Rasulullah SAW, kalau amalan tidak bisa masukkan surga berarti amalan engkau juga demikian wahai Rasulullah SAW. Ya. Para sahabat tidak malu-malu untuk menanyakan seperti itu karena memang ini sesuatu yang sangat penting. Apa jawaban Rasulullah SAW? Yaitu mengatakan qala, yaitu la, tidak. Ana juga tidak. Saya juga tidak. Amalanku juga tidak bisa memasukkanku ke surga. Illa, kecuali. Nah, ini jawabannya. Illa di sini wala ana illa ayyataghammadani Allah bi fadlin wa rahmah. Ya. Rasul juga mengatakan aku juga demikian, amalanku ini tidak bisa memasukkan ke surga kecuali ayyataghammadani Allah, kecuali amalanku ini atau amalan siapa saja itu kemudian diselimuti, diliputi dengan apa? Bifadlillah wa birahmatih, dengan karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ini menunjukkan para jamaah yang Anda katakan step yang tadi itu di sini. Jadi kalau seorang itu masuk surga, ketika dia itu melakukan amalan, ada satu step yang harus diperhatikan. Apakah amalannya ini diridhoi oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, ataukah tidak? Siapa yang menentukan? Allah, bukan kita. Dan ini sebagai jawaban, jangan sampai kita nanti kemudian mengklaim, ya, karena kita sudah merasa amalannya banyak, sudah kita punya jatah di surga. Ya, sehingga apa? Lupanya apa? Lupa kalau amalan kita itu bagaimanakah bisa mendapatkan rahmat, bisa mendapatkan ridho dari Allah Ta'ala. Itu yang harus kita perhatikan. Sehingga ketika orang banyak melakukan amalan, kemudian dia bangga dengan amalannya, akhirnya dia itu terlupakan, tersingkirkan, bahkan sangat kecil dia itu memperhatikan apakah amalannya Allah ridhoi ataukah amalannya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini tidak diperhatikan para jamaah, akhirnya dikatakan dalam hadis ini amal seseorang tidak bisa memasukkan ke surga. Maka di sini sedikit kesimpulannya para jamaah, bahwasanya ketika seseorang itu melakukan amalan, maka hendaklah amalan kita itu betul-betul sesuatu amalan yang Allah ridhoi. Berarti harus apa? Harus ikhlas. Harus ikhlas. Sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Harus ikhlas dalam segala amalan kita. Nah, mungkin ada pertanyaan. Terus bagaimana kedudukan amalan kita yang dimana di dalam satu ayat dikatakan orang masuk surga karena amalannya, sedangkan dalam hadis tadi itu amal tidak bisa masukkan surga. Maka hal ini dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimallahu taala setelah di dalam hadis sudah jelas sebenarnya. Maka beliau mengatakan untuk menggabungkan antara ayat dan hadis ini, maka beliau mengatakan kedua dalil ini, ayat dan hadis yang kita bacakan tadi itu bisa dikompromikan. Beliau mengatakan di mana peniadaan masuknya manusia ke dalam surga karena amalnya dalam arti balasan. Dalam arti balasan. Sedangkan isyarat bahwa amal sebagai kunci masuk surga dalam arti bahwa amal itu adalah sebagai sebab, bukan pengganti. Makanya dikatakan sebagai wasilah tadi sebab. Jadi amal ini sebab, kemudian ketika orang beramal dia akan mendapatkan balasan, ya kan? Nah, balasannya ini tergantung bagaimanakah amalan yang dia lakukan. Kalau amalannya benar, ikhlas karena Allah Ta'ala, sesuai dengan contoh Rasulullah SAW, balasannya masuk surga. Bukan amalan ini pengganti masuk surga. Amal seorang langsung masuk surga tidak, tapi ada balasannya. Makanya dikatakan di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Waqiah ayat ke-24 atau sebelumnya juga disebut sebagai gambaran ayat mulai ayat 22. Allah berfirman, wa hurun 'ain ka'amthalil lu'lu'il maknun jazaa'an bima kanu ya'malun. Wa hurun 'ain itu bidadari surga yang berkulit putih, bersih dan bermata indah. Ya, penghuni surga. Ka'amthalil lu'lu'il maknun, maka bidadari seperti putih bersihnya bagaikan mutiara. Ya, mutiara yang berjejer rapi. Siapa yang mendapatkan bidadari ini? Ini adalah akan Allah berikan kepada orang-orang yang melakukan amalan di dunia, jazaa'an bima kanu ya'malun. Ini sebagai balasan bagi hamba-hamba orang yang beriman terhadap amal yang mereka lakukan. Amalan yang mereka lakukan, jazaan bima kanu ya'malun. Bukan jazaan bima kanu ya'lamun. Apa bedanya? Kalau ya'malun yang diamalkan, kalau ya'lamun yang diketahui. Ya,
yang diketahui, ya'lamun yang diketahui, ya'malun diamalkan, ilmu amal, yang diketahui kan ilmu. Ini menunjukkan para jamaah bahwasanya ketika seseorang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, sementara itu ilmunya tidak diamalkan, ya tidak ada gunanya, hanya sebagai wawasan saja. Kalau diajak debat masalah hukum ini masya Allah, ilmunya itu ngelontok, bahasa Jawanya apa ngelontok itu. Ya, sangat hafal ini. Tapi dilihat kesehariannya enggak sebanding dengan amalannya. Diajak masalah debat masalah sholat gini-gini sudah ngelontok. Mau ini pendapat ini pada ini. Lihat kesehariannya, sholatnya tidak diperhatikan. Sak penake dhewe, ya kadang jamaah, kadang tidak. Gerakan-gerakan sholatnya pun juga kayaknya enggak niat. Padahal kalau ngomong itu masya Allah. Jadi amalannya tidak ada. Maka yang akan diberikan balasan Allah Ta'ala adalah amalan, ya bukan ilmu. Tapi ingat bahwasanya kita tidak mungkin, tidak benar melakukan amalan kecuali dengan ilmu. Ya, jadi tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Bahkan Al-Imam Bukhari menegaskan al-ilmu qabla al-qauli wal amal. Ilmu itu sebelum ucapan dan perbuatan. Maka di sini kita menekankan tentang masalah pentingnya amal ini. Kemudian juga faedah yang terkait dengan hal ini para jamaah, agar kita itu tidak merasa ujub, tidak merasa bangga terhadap amalan yang sudah kita lakukan. Karena seberapapun yang sudah kita amalkan, kita lakukan tadi, belum ada jaminan, belum tentu amalan kita itu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah. Kalau tidak mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah, bagaimana mungkin itu bisa menjadikan dia masuk surga? Karena yang masuk surga adalah orang-orang yang dia itu mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah. Ridho dan rahmat dari Allah ini akan didapatkan melalui apa? Amalan. Ya, paham gitu? Ya, pokoknya muter tapi paham insyaallah. Ya, yang penting itu. Ya, jadi maksudnya jangan sampai dipisah-pisahkan begitu. Jadi itu penjelasan tentang bagian yang awal, bahwasanya Mu'adz bin Jabal itu menanyakan kepada Rasulullah SAW suatu amalan yang bisa masukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Lafaz yang berikutnya ya ikhwah azani wa azakumullah. Rasul mengatakan ketika ditanya Mu'adz bin Jabal, laqad sa'alta an 'azim. Wahai Mu'adz bin Jabal, engkau telah bertanya sesuatu yang besar, sesuatu yang amat agung. Tentang masalah apa? Tentang masalah surga. Maka di dalam hal ini para jamaah, pembahasan tentang masalah surga dan neraka itu adalah pembahasan yang sangat penting sekali. Karena itulah tujuan akhir seorang hamba. Kalau dia beruntung masuk surga, kalau dia celaka masuk neraka. Dan kita di dunia ini diberi kesempatan Allah Ta'ala untuk memilih jalan itu. Kita mau pilih jalan ke surga, pilih jalan ke neraka. Wahadainahun najdain. Kami berikan dua jalan, dua petunjuk. Jalan yang hak dan jalan yang batil. Yang hak mengantarkan ke surga, yang batil mengantarkan ke neraka. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Bicara masalah masuk surga, maka ini adalah merupakan an-najah at-tam, merupakan keselamatan, kesuksesan yang sempurna. Artinya kalau kita bicara tentang kesuksesan yang hakiki, kesuksesan yang sebenarnya, kesuksesan yang sejati, dikala seorang itu sudah masuk surga. Kalau belum masuk surga,
jangan kita mengatakan bahwasanya orang ini sukses. Kalau ukurannya tolak ukurnya dunia, silahkan. Masing-masing punya pendapat. Ada seorang pebisnis, usahawan, wira swasta, sukses. Ya. Ada seorang pemborong, ya, sukses, petani sukses dan lain-lain. Ya silahkan. Itu adalah ukuran-ukuran dunia dan itu nisbi, itu relatif. Karena kesuksesan dia ketika dibandingkan dengan profesi yang sama kadang-kadang nggak ada bandingnya. Tapi kan dalam lisan kita sering mengatakan Masya Allah, saudara kita ini sudah sukses. Ya, sukses apa? Sukses dalam masalah dunia. Ya, alhamdulillah kita doakan barokah semoga mendapatkan barokah. Tapi bicara masalah din, masalah agama, kesuksesan yang sejati adalah nanti ketika seorang itu sudah dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini berarti kita harus apa? Berusaha, beramal untuk bisa mendapatkan kesuksesan di akhirat kelak. Maka disebutkan dalam ayat Allah Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 185, Allah berfirman, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia memperoleh suatu kemenangan, kesuksesan yang hakiki, yang sejati, yaitu dimasukkan surga, dijauhkan dari neraka. Ayo lehwa azani wa azkullah. Pernah Rasulullah SAW bertanya kepada seseorang ketika orang itu melakukan sholat, maka bertanya, apa yang kau baca jika engkau melakukan sholat? Maka sahabat yang ditanya ini atau orang yang ditanya ini menjawab, bahwasanya aku meminta surga kepada Allah dan aku berlindung dari nerakanya. Menurut orang ini, menurut yang ditanya Rasulullah SAW, maka dia kemudian mengatakan, aku tidak mampu melakukan sebaik seruanmu dan seruan Mu'ad. Aku tidak bisa berdoa seperti Rasulullah SAW, doa ini doa yang panjang sekali dan itu. Atau doanya Mu'ad, ya, yang macam-macam doanya, dengan bahasa kasarannya demikian. Yang ini menunjukkan bahwasanya beliau itu tidak bisa seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa seperti sahabat yang lain. Bisanya ketika dia itu sholat, doanya cuma ini, minta dimasukkan surga, dijauhkan dari neraka. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, ya seperti itulah doa kami. Seperti itulah inti doa kami. Artinya Rasulullah SAW ketika berdoa dengan berbagai macam doa, intinya ya ini. Intinya yaitu ingin dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari neraka. Maka kalau bicara masalah doa para jamaah, doa ini jangan sampai ditinggalkan. Ya. Jangan menganggap remeh, apalagi karena sudah terlalu populer. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena saking populernya, saking biasanya, kemudian kadang-kadang tidak terbersit keinginan itu. Karena sudah hafal sekali itu loh. Ya, artinya kita tidak menjiwai, tidak memanai lafadz yang ada di situ. Padahal lafadznya itu sangat besar sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepadaku di dunia hasanah, kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan. Wa qina adzabannar, dan jauhkan aku, jaga aku dari neraka. Kalau kita minta dijauhkan dari neraka berarti kita kemana? Minta masuk ke surga. Itu adalah doa yang sangat besar. Ya. Makanya kalau orang itu misalkan sedang belajar, misalkan antum ketemu orang yang baru belajar Islam, sebelumnya tidak belajar, meskipun dia muslim lama begitu, apalagi mu'allaf, ajarkan doa ini, doa yang paling mudah. Artinya paling mudah itu paling umum begitu, yang paling banyak diketahui orang. Tapi jangan hanya diajarkan hafal selesai, tapi berikan makna-makna di situ. Artinya diberikan makna bahwasanya itulah sebenarnya inti. Kalau kita minta kepada Allah Ta'ala, minta surga, dijauhkan dari neraka. Maka jangan sampai ketika kita berdoa kemudian meninggalkan doa ini, ataupun kita lakukan kadang-kadang hanya
terucapkan tanpa menjiwai maknanya. Ya. Karena namanya doa para jamaah biasanya kalau misalkan dalam satu doa ya yang panjang apalagi doanya awalnya itu khusyuk, kita sebagai makmum misalkan atau yang mendengarkan doa kita ketika mengaminkan itu ya khusyuk sekali ketika di awal gini-gini. Begitu sudah terakhir kok lama sekali doanya ya. Kok tidak selesai doanya, begitu terakhir Robbana sudah lega. Ketika kita lega mau berakhir ini kadang-kadang tidak ada terbersit bagi kita mengaminkan doa tersebut. Ya, karena sudah tidak memahami artinya secara mendalam, padahal ngerti. Atau kita sendiri yang berdoa. Nah, makanya urusan surga dan neraka ini adalah urusan yang sangat besar, yang sangat agung. Oleh karena itu para jamaah, di sini pula ajarkan kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, ilmu yang utama ini. Kenalkan kepada mereka tentang surga dan neraka. Karena di dalam perkembangan mereka itu nanti akan banyak godaan-godaan yang menghilangkan pemahaman mereka tentang surga dan neraka. Dan itu secara lapangan terjadi. Sekarang coba kita introspeksi bersama para jamaah. Kita menekankan keluarga kita, istri, anak kita untuk supaya mereka itu melakukan amalan, meminta berdoa dengan surga dan neraka. Itu berapa lama, berapa kali, di waktu kapan? Dibandingkan dengan kita memberikan janji-janji kepada anak kita, kalau kamu nanti bisa ini, saya beri ini. Kalau nanti bisa ini, saya beri ini. Sudah terlaku itu, kemudian nanti yang lain, kalau beri ini, beri ini. Padahal, ketika kita memberikan hadiah, janji kepada anak kita, atau mungkin kepada keluarga kita secara umum, apalagi urusan dengan dunia, itu nanti bukan berarti kemudian tidak boleh. Itu nanti akan membuat salah niat. Apalagi ketika kita menginginkan yang dilakukan adalah amalan-amalan din, amalan agama. Misalkan ada seorang ayah atau ibu mengatakan kepada anaknya, "Nak, salat yang rajin ya, kalau kamu salat bisa 5 waktu, nanti tak beri ini." Ya, kalau bisa 5 waktu tak beri ini. Terus nambah sholat sunnah nanti kalau sudah sholat sunnah nambah, nanti tak beri ini. Kira-kira anaknya ini ketika melakukan sholat yang wajib ataupun yang sunnah, karena dijanji itu niatnya apa akhirnya? Ya dapat hadiah kan? Dapat hadiah. Maka ini nanti ketika hadiahnya sudah habis, ya sholatnya juga habis. Sholatnya juga habis karena tidak diberi hadiah. Tapi ketika sejak awal dikenal tentang surga dan neraka, surga dan neraka, surga dan neraka, maka dia akan memiliki pertama yaitu tentunya keilmuan. Kalau bahasa kita memori ya. Memori seorang anak ketika diteruskan seperti ini, dia akan mendalam atau masuk ke dalam itu. Dan dia akan muncul ketika itu memang dibutuhkan. Maka tekankan terkait dengan amal ini tentang surga dan neraka. Selanjutnya ya ikhwah azani wa azakumullah. Setelah Rasul mengatakan laqad sa'alta an azim, sungguh telah bertanya sesuatu yang agung. Kemudian Rasul mengatakan wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allah taala alaih. Dan sesungguhnya hal itu, satu yang agung itu akan mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Pemahaman sebaliknya apa? Itu akan menjadi sulit bagi yang Allah berikan kesulitan padanya. Pertanyaannya, kesulitan dan kemudahan, maka ini juga diberikan oleh Ta'ala sebagai pilihan. Kita mau meniti jalan yang mudah atau meniti jalan yang sulit. Ya. Kalau kita meniti jalan yang mudah, akan dimudahkan Allah Ta'ala. Kalau kita meniti jalan yang sulit, akan disulitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Tentunya kita hafal tentang surat Al-Lail ayat 5 sampai 10. Yang dimana Allah berfirman wa fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan adapun orang yang dia itu a'ta wattaqa, yang dia itu suka memberi dan dia itu taqwa, yaitu bertakwa kepada Allah Ta'ala, wa saddaqa bil husna, dan membenarkan al husna ay al jannah, membenarkan surga. Kalau dia itu suka berinfak, sedekah, memberi orang lain, membantu orang lain, ini adalah wujud ketakwaannya. Dia memiliki keyakinan adanya surga. Berarti ketika itu beramal, yang diinginkan supaya amalannya ini nanti mendapatkan balasan dari Allah, bisa memasukkan dia ke dalam surga. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka Allah berfirman, maka kami akan gampangkan, aku mudahkan dia untuk menuju jalan yang mudah. Jalan yang mudah. Karena tadi apa? A'ta wattaqa. Dia suka memberi dan dia kemudian bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sebaliknya wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang dia itu bakhil, medit, pelit, cetil kalau bahasanya, ya. Wastaghna, dan dia juga istaghna, merasa cukup. Merasa cukup di sini bukan bermakna positif, bermakna negatif. Ya, dia merasa cukup, maksudnya enggak butuh kepada Allah Ta'ala. Bakhil, enggak mau berinfak dan merasa cukup, enggak butuh kepada Allah Ta'ala. Otomatis wakat babil husna, dia itu mendustakan al-husna, mendustakan surga, enggak pengen balasan surga. Allah berikan jalan kemudahan juga, tapi lil usra, jalan untuk kesulitan. Ya, artinya Allah berikan dia itu, atau dia itu akan ditempatkan di jalan menuju kesulitan, menuju surga. Ayo ikhwah azani wa azakallah. Maka di sini menunjukkan bahwasanya orang yang Allah mudahkan untuk di atas jalan kebenaran, itu namanya mendapatkan hidayah. Mendapatkan hidayah. Lebih khusus lagi hidayatut taufiq, yaitu hidayah taufik. Karena hidayah ada dua. Yang pertama hidayatut taufik, yang kedua hidayatul irsyad atau hidayatul dilalah. Hidayatut taufik adalah hidayah yang itu haknya Allah Ta'ala, miliknya Allah Ta'ala, yang dimana yang berhak untuk memberikan hidayah tentang hal ini adalah Allah Ta'ala. Adapun hidayatul dilalah atau irsyad, itu adalah hidayah yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Kita pun juga bisa. Bagaimanakah hubungannya tentang dua hal ini? Hubungannya adalah ketika seseorang itu menunjukkan orang lain ke dalam satu jalan, ya, apakah orang itu kemudian menuruti instruksi kita, mengikuti instruksi kita? Maka ketika dia menunjukkan kalau mau ke sana, maka kamu lewat sini, nanti belok kanan sedikit, kemudian lurus lagi, ya, kemudian nanti belok kiri. Ini memberikan hidayah, namanya memberikan petunjuk, memberikan jalan. Ini namanya hidayah itu dilalah. Adapun hidayah itu taufik, apakah orang yang kita beritahu itu nanti kemudian ngikut kita, percaya kepada kita, ya, ataukah dia ternyata ragu-ragu dengan petunjuk kita? Oh, kayaknya enggak seperti itu ya. Awalnya dia enggak enak, lurusnya sama. Ternyata setelah diberitahu hidayah itu dia seharusnya nganan, ternyata ada jalan belok ke kiri juga. Akhirnya dia ngambil pendapatnya sendiri. Oh, kayaknya enggak nganan, yang kiri mungkin bisa. Nah, berarti dia mengikuti kita sebentar terus tidak mengikuti. Berarti Allah tidak memberikan taufik pada dia untuk sesuai dengan yang kita tunjukkan. Kalau misalkan sesuai dengan kita, dia akan mengikuti itu dan sampai tujuan. Kalau enggak, ya bisa jadi tersesat, kan begitu. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Ayat ini sebenarnya bermula ketika ada seorang sahabat bertanya ketika Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya seorang hamba ini semuanya itu sudah ditentukan tempatnya.
di surga dan di neraka. Maka kemudian ada yang bertanya, alana takil ya Rasulullah. Rasulullah SAW, kalau semua kita nanti sudah ditentukan oleh Allah tempatnya di surga dan di neraka, kalau begitu ya kita pasrah saja. Kalau memang kita penghuni surga kan masuk surga. Kalau penghuni surga ya tetap masuk neraka. Kayaknya masuk akal, ya kan? Masuk akal. Ya, memang akal mengatakan demikian, begitu. Maka Rasul kemudian menjawab dengan ayat ini, ya. Tapi sebelum ini dibaca Rasulullah SAW, beliau mengatakan, i'malu fakullun muyassarun. Beramalah kalian, lakukan suatu amalan, maka semuanya itu akan dipermudah amalan kalian itu. Amma ahlus sa'adah, adapun ahlus sa'adah, orang-orang yang bahagia, fayuyassaruna li amali ahli sa'adah, dia akan dipermudah untuk mengamalkan orang-orang yang dia itu menjadi orang yang bahagia, yang menjadi calon penghuni surga. Jadi orang yang dia itu bahagia, dia akan diberikan petunjuk, dipermudah untuk melakukan amalan agar dia jadi orang bahagia. Sebaliknya, wa amma ahlus saqawah, adapun orang yang dia itu celaka, fayuyassaruna li amali ahli syaqawah, dia akan dimudahkan Allah Ta'ala untuk melakukan perbuatan amalan-amalan yang mencelakakan dia. Jadi di sini bukan kemudian kita pasrah bongkoan, ya, artinya terserah Allah Ta'ala. Inilah pentingnya amal itu di sini para jamaah. Kalau dia memahami salah tentang masalah pernyataan Rasulullah SAW ini, ya dia tidak akan melakukan amalan sesuatu pun. Artinya kalau tidak melakukan amalan, otomatis tidak mendapatkan rahmat ridho dari Allah karena tidak ada amalannya, dan tidak akan bisa masuk ke surga, begitu. Nah, maka dari ini kita ingatkan kembali para jamaah bahwasanya yang namanya hidayah atau taufik itu adalah miliknya Allah Ta'ala saja. Tugas kita adalah beramal. Dan di awal hadis juga sudah dijelaskan bagaimanakah seorang itu menjadi ditetapkan menjadi ahlus surga, ahlul jannah, dan ditetapkan ahlun nar, ya. Yang ditetapkan menjadi ahlul jannah mungkin bisa jadi sebelumnya dia itu melakukan banyak perbuatan yang tidak baik, tapi karena Allah tetapkan sebelum dia itu mati, sebelum dia itu meninggal, Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuknya sehingga dia taubat, melakukan amalan di surga, ini masuk surga. Sebaliknya ada yang demikian, orang itu kayaknya masya Allah amalannya bagus, tapi karena dia itu hanya ingin tampak di depan orang banyak saja, di luar orang banyak dia mungkin nggak seperti itu, amalannya hanya yang dohir saja. Ternyata di akhir hayatnya kemudian sudah tidak ada orang yang memuji dia mungkin sudah ditinggalkan orang, akhirnya malas beramal, bahkan melakukan perbuatan yang buruk, akhirnya mati dalam demikian menjadi ahlun nar, naudzubillah. Nah, itulah ya ikhwah azani wa asqullah, bahwasanya yang namanya hidayah itu taufik miliknya Allah Ta'ala. Kita hanya bisa yaitu menyampaikan penjelasan-penjelasan yang hak. Jangankan kita, Rasulullah SAW dalam ayat Allah dikatakan wa ma'alaina illal balagul mubin, dan bukanlah kewajiban Rasulullah SAW kecuali menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Jadi tugas kita adalah menyampaikan, berdakwah, mengajarkan kepada orang dengan cara yang terbaik. Adapun dia nanti masalah ikut dan tidaknya itu hidayatut taufik, itu hidayahnya Allah Ta'ala. Tapi kita harus berusaha agar orang itu bisa memahami yang kita sampaikan, ya, memahami yang kita sampaikan. Maka sebaliknya para jamaah, ketika kita sudah berusaha semaksimal mungkin menyampaikan dengan sebaik mungkin, kok ternyata orang yang kita ajak itu tidak mau ngikut, ya kita jangan sedih, artinya jangan stres. Ini sudah diberitahu berkali-kali kok enggak mau saja ini. Macamnya orangnya bandel, orangnya begini dan sudah, jangan. Mungkin kita introspeksi, mungkin kita kurang
pas dalam menyampaikannya, waktunya tidak pas dan yang lainnya. Karena itu hidayah di tangan Allah. Ada yang kita mungkin menyampaikan sesuatu sebentar pada seseorang, dia langsung menjawab, langsung iya, langsung ikut. Ini berarti Allah berikan hidayah dengan cepat. Ada yang mungkin agak lama, terutama kepada keluarga kita ya para jamaah. Dakwah kepada keluarga sendiri itu lebih berat dibandingkan dengan kepada orang lain, maka butuh kesabaran, butuh yang namanya kesabaran. Selanjutnya ya ikhwah azani wazakumullah, setelah Mu'adz bin Jabal itu bertanya tentang satu amalan, maka benar Rasul menjawab tentang amalan-amalan yang bisa memasukkan ke surga dan menjauhkan dari neraka. Apa itu? Yang utama adalah melaksanakan rukun Islam, ta'budullah la tusyriku bi syai'a, yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Kemudian wa tuqimus shalah, kemudian mendirikan salat, wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat, wa tasumu Ramadan, puasa Ramadan, wa tahujjul bait, dan haji di Baitullah. Maka ini tidak kita panjangkan untuk penjelasannya karena sudah berulang di sebelumnya. Intinya rukun Islam adalah merupakan amalan yang utama yang harus kita lakukan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, ala adulluka ala abwabil khair, maukah aku tunjukkan kepadamu yaitu abwabul khair, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kebaikan. Maka sini dijelaskan yang namanya abwabul khair, pintu-pintu kebaikan, setelah disebutkan tentang hal-hal yang fardu rukun Islam tadi itu, maka Rasul memberikan yaitu tambahan-tambahan, yang sunnah maksudnya, ya, itu amalan-amalan yang sunnah, yang dimana amalan sunnah adalah amalan yang bisa menjadi penambal dari amalan wajib yang kurang. Maka di antara amalan sunnah yang beliau sampaikan di dalam hadis ini itu ada 3 macam. Yang pertama masalah siyam, kemudian sedekah, kemudian sholat malam. Yang pertama adalah masalah siyam, mengenai masalah puasa. Rasul bersabda, asyamu junnatun, bahwasanya puasa adalah junnah, puasa adalah tameng, adalah perisai. Ya, dikatakan puasa adalah perisai atau tameng untuk melindungi diri kita dari serangan musuh, dari hal yang memudaratkan kita. Kalau misalkan tameng kita tidak kuat, ya, perisai kita tidak kuat, terkena serangan musuh akan bisa pecah. Kalau sudah pecah, ya bisa jadi kita menjadi orang yang celaka, bisa jadi mati, ibaratnya demikian. Maka dikatakan dalam hadis Rasulullah SAW yang ini sering kita dengarkan di waktu bulan Ramadan, ya, Rasul bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, di mana bersabda, asyamu junnatun, puasa ini adalah junnah, adalah perisai. Faman kana shaiman, barang siapa yang puasa, fala yarfuth wala yajhal, fa inimru'un syatamahu au adahu falyakul inni shaimun, inni shaimun. Dia bersabda, puasa adalah perisai, barang siapa berpuasa fala yarfuth, maka jangan dia itu berkata rofas, berkata-kata kotor, berkata-kata yang jelek. Ya, ini akan bisa mengurangi nilai puasa, mengurangi nilai puasa, tidak sampai membatalkan puasa. Tapi apa gunanya orang ketika puasa kemudian tidak ada nilainya? Ya, hanya gugur kewajibannya, tidak ada apa-apa, kan begitu ya, sia-sia nantinya. Maka jangan sampai sia-sia amalan kita, maka jaga. Jangan berucap yang jelek. Wala yajhal, jangan juga berbuat yang bodoh. Berbuat yang bodoh, artinya bodoh berbuat yang semaunya sendiri. Ya. Fa inimru'un syatamahu, kalau ada seseorang yang mencelanya, au ada atau mengganggunya, falyakul, maka katakan, ini shaim, ini shaim. Aku ini orang yang berpuasa, aku orang yang berpuasa. Ini menunjukkan para jamaah
bahwasanya siapapun orangnya yang dia itu sedang melakukan puasa, tidak hanya cukup menahan diri dari makan dan minum yang membatalkan puasa itu, tapi juga lebih dari itu kita harus menjaga jangan sampai berbuat sesuatu yang mengurangi nilai-nilai puasa kita. Maka seperti di akhir dikatakan di sini, kalau ada orang mencela, kemudian kita jawab ini shaim, saya sedang puasa. Maksudnya apa? Ya jangan diladeni, jangan kemudian dilayani. Kalau kita dicela begini begitu, sudah biarkan saja. Ya ini memang kita sedang puasa. Jangan seperti orang ini shaim, maksudnya saya sedang puasa sekarang. Nanti kalau ada puasa tak layani, ya sama saja. Enggak, bukan maksudnya di situ. Ini justru kita dididik. Ya, ketika dididik, ketika berpuasa dan seperti itu, nanti hasilnya setelahnya. Hasilnya adalah setelahnya. Kalau setelahnya balik lagi, ya sama saja nanti puasanya. Dikatakan oleh Ibnul Munkadir, beliau mengatakan bahwasanya jika orang berpuasa melakukan ghibah, menggunjing, ngerasani, ngerumpi dan lain-lain, ya, maka puasanya itu seakan-akan menjadi robek. Dia puasa kemudian melakukan menggunjing ghibah. Seakan-akan tameng yang tadi dia miliki puasa itu tadi karena menggunjing, menggibah ini kemudian seakan-akan itu robek. Tapi ketika dia kemudian tahu itu tidak benar, dia istighfar, maka seakan-akan itu ditambal lagi. Ditambal kembali. Ini menggambarkan bagaimanakah asyamu junnah. Puasa itu adalah merupakan tameng. Dan ini adalah puasa secara umum, baik itu wajib maupun sunnah. Ayyuhal azani wa azakullah. Kemudian yang kedua yaitu tentang masalah sedekah. Abwabul khair, pintu yang kedua adalah tentang masalah sedekah. Rasul mengatakan was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah. Sedekah itu bisa memadamkan kesalahan. Kama yudfi'ul ma'an nara, sebagaimana air memadamkan api. Nah, ini menunjukkan para jamaah bagaimanakah beliau mengibaratkan bahwasanya sedekah itu bisa menghilangkan, menghapuskan namanya kesalahan. Bahkan diberikan misal, diberikan contoh bahwasanya sedekah itu bisa seperti air memadamkan api. Air memadamkan api. Bagi kita sesuatu yang tidak asing dan memang kita sudah semuanya tahu, kalau ada api disiram dengan air itu akan padam. Nah, bagaimanakah kita bisa memaknai ketika kita melakukan sedekah, kita bersedekah itu bisa memadamkan api. Api apa ini? Bisa jadi adalah api hasad, api berupa iri, api yang berupa suudon, ya, buruk sangka, apalagi berupa adawah yang berupa permusuhan. Contohnya para jamaah, yang namanya sedekah diantara tujuannya diberikan kepada orang fakir dan miskin. Maka orang fakir dan miskin ini ketika dia itu diperhatikan, diberikan sedekah kepadanya, ya tidak akan macam-macam. Ya, mereka tidak akan macam-macam. Bahasanya dia memaklumi kalau dirinya orang fakir, orang miskin, dia itu orang yang butuh, tapi ada orang yang kaya memberikan, akhirnya dia itu akan hormat, akan sungkan kepada orang yang memberikan, yang sedekah ini. Tapi coba misalkan gambarannya ada di satu komunitas, di satu desa misalkan, apalagi desa itu masyarakatnya menengah ke bawah. Kemudian tahu-tahu di situ ada orang kaya membeli di situ, membangun rumah yang besar, ya, rumah yang besar. Sudah rumahnya besar, pagar, ya, kanan kiri depan belakang, ya, pagar full, katakanlah demikian. Sudah begitu kemudian pokoknya sak penake dhewe lah bahasanya. Jarang sedekah dan yang lainnya. Kira-kira bagaimana kondisi masyarakat sekitar? Ya akan marah, dia akan bisa memusuhi orang ini. Tapi sebaliknya, meskipun dia itu misalnya punya besar,
tapi kemudian dia rajin sedekah, malah justru masyarakat ini akan menjaga dia, ya kan? Akan menjaga dia. Tidak iri, tidak dengki, karena tahu memang dia orang mampu, sedangkan masyarakat ini tidak mampu, akan tahu. Nah, ini dikatakan bahwasanya sebagaimana tudfi'u kama yudfi'ul ma'an-nar, sebagaimana air memadamkan api. Ayo lihwa azani wa azakumullah. Masalah sedekah disebutkan di antara dalam surat Al-Baqarah ayat 271. Al-Baqarah 271 Allah berfirman, in tubadus sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairun lakum wa yukaffiru ankum sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya in tubadus sadaqat fa ni'immahi, jika kamu menampakkan sedekahmu, fa ni'immahi itu adalah nikmat, itu adalah baik, artinya boleh, ya. Wa in tukhfuha, dan jika kamu menyembunyikan sedekah itu, memberikan dengan cara sembunyi, wa tu'tuhal fuqara, dan kamu berikan kepada fakir miskin, fa huwa khairun lakum, itu lebih baik bagimu. Itu lebih baik bagimu. Dan pahalanya, balasan dari Allah, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, Allah akan hapuskan dari kalian yaitu keburukan-keburukan kalian, kesalahan kalian, dosa kalian. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah Maha mengetahui tentang apa yang kalian kerjakan. Ayat lihwa azani wa azqullah ini menunjukkan bahwasanya yang namanya sedekah ada dua. Yang pertama adalah dengan cara ditampakkan, dan yang kedua dengan cara disembunyikan. Jadi jangan kita mengejek salah satunya, karena dua-duanya boleh. Dua-duanya itu asal itu boleh. Boleh kita itu sedekah kita tampakkan, atau kita secara sembunyi-sembunyi. Pada asalnya boleh dua-duanya. Yang kedua, kalau dikatakan di sini dalam ayat orang yang memberikan secara sembunyi-sembunyi, tepat sasaran fakir miskin, fahuwa khairun lakum, itu lebih baik bagi kalian. Artinya sedekah dengan cara sembunyi lebih baik daripada terang-terangan. Makanya kita jangan suudzon dulu kepada orang-orang yang dia itu sedekah dengan terang-terangan. Ini sedekah dipamer-pamerkan, ini gimana, enggak ikhlas ini. Ya belum tentu para jamaah. Kita enggak ngerti tentang niatnya seseorang. Bisa jadi dia tampakkan itu memang ada niatan justru bagus. Ibaratnya begini. Tadi di satu masyarakat, ya, misalkan sekarang berbalik, masyarakatnya itu rata-rata orang-orang kaya. Dia kemudian tinggal di perumahan atau komunitas orang-orang kaya itu, padahal dia itu orangnya menengah, tidak kaya, pokoknya yang lain di atas dia. Akhirnya dia itu meskipun menengah, dia ketika bersedekah itu ditampakkan di situ. Misalkan sedekah di masjid, bukan berarti diumumkan, itu enggak. Artinya pokoknya dia itu ketika bersedekah itu orang akhirnya sedekah ini. Nah, ketika itu terjadi, bisa jadi orang-orang kaya ini akan berpikir, ini tetangga saya yang di bawah saya saja sedekah, masa saya tidak? Ya kan malu begitu. Nah, ketika ini ada tujuan yang semacam itu dan kondisinya memang seperti itu baik. Itu tidak ada masalah. Makanya jangan digebyah-uyah, Jawanya keluar lagi. Disamaratakan. Ya, disamaratakan. Kita harus husnudzon. Karena memang hati seseorang Allah yang tahu. Ya. Kalaupun mungkin bahasanya ghalabatud-dzon, ya, maksudnya persangkaan yang mungkin lebih besar, kayaknya dia memang banyak pamernya. Apa salahnya kita itu husnudzon? Ya. Kita suudzon, dan husnudzon itu baik mana? Ya husnudzon, meskipun mungkin wah ini kayaknya orangnya pamer tok itu. Ya, kita husnudzon tidak ada masalah. Ya. Kita husnudzon tidak ada masalah begitu. Tayyib. Jadi ini dalam ini disebutkan bahwasanya sedekah itu ada dua bentuk. Boleh kita itu terang-terangan, dan boleh kita itu sembunyi-sembunyi. Jadi tidak salah satu. Bisa jadi karena kondisi kita secara sembunyi-sembunyi.
Kondisi yang lain kita secara terang-terangan. Jadi tinggal melihat kondisi yang ada. Ayo ikhwah azani yazkullah. Tapi intinya dari dua macam sedekah ini bahwasanya baik sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan syaratnya tetap satu. Yang paling utama yaitu ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga ya ikhwah azani yazkullah yaitu wasalatur rajuli fi jawfil lail. Itu salatnya seseorang di tengah malam atau sepertiga malam yang terakhir. Maka ini adalah pembahasan tentang masalah salatul lail atau salat tahajud. Itu salat malam atau salat tahajud. Maka beberapa hadis yang mungkin kita ingatkan kepada kita semuanya, yaitu ketika Rasulullah SAW ditanya, diriwayatkan dari Abu Umamah, wahai Rasulullah SAW, doa apa yang paling didengar? Doa yang paling didengar itu adalah doa apa dan kapan? Maka Rasulullah mengatakan jauful lailil akhir. Doa yang dilantunkan, yang dilakukan ketika di tengah malam yang terakhir, sepertiga malam yang terakhir. Wa dubura shalawatil maktubah, dan setelah salat-salat wajib. Setelah salat-salat wajib. Ya. Maka di sini kata-kata dubura shalatil maktubah ini ada memang dua penafsiran. Ada yang mengatakan yaitu doanya itu sebelum salam, ada yang mengatakan doanya setelah salam. Tapi ini dikatakan bahwasanya doa yang paling didengar, yang maksudnya lebih bahasanya manjur, lebih mustajab, lebih bisa diterima Allah Ta'ala. Yang pertama adalah ketika di sepertiga malam yang terakhir. Silahkan kalau kita misalkan di waktu itu doa apa saja yang kita minta, ya. Gak perlu sungkan kalau doa kepada Allah Ta'ala. Minta apa saja dengan bahasa yang kita bisa, tidak ada masalah. Karena tidak di dalam sholat. Kalau namanya doa ini, doa di luar sholat, mau berdoa pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, tidak ada masalah. Ya, tidak harus di dalam sholat. Tapi kalau kita bisa berbahasa Arab, kita mampu di dalam sholat berdoa bahasa Arab, itu tentunya lebih baik. Makanya butuh belajar doa-doa berbahasa Arab, sehingga kita bisa melantunkan ketika di dalam sholat. Ayat ikhwah azani wazakumullah. Sebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tentang keutamaan sholat malam, diantaranya beliau bersabda afdhalus sholati ba'dal faridah sholatul lail. Bahwasanya sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholatul lail, adalah sholat malam. Jadi yang setelah wajib kan hukumnya sunnah, berarti hukumnya ini sunnah. Yang paling utama adalah sholatul lail, itu sholat malam ini. Kemudian dalam ayat disebutkan walladzina yabituna lirabbihim sujada wa qiyama. Ini menyebutkan tentang ciri-ciri ibadur rahman, ciri-ciri tentang hamba-hamba Allah yang saleh dalam kitab Al-Furqan, dalam surat Al-Furqan ayat ke-64, walladzina yabituna lirabbihim sujadan wa qiyama. Dan orang yang dia itu menghabiskan waktu malam untuk ibadah kepada Rabb dan qiyama, dan dia itu berdiri, maksudnya salat di waktu malam, sujud dan berdiri. Juga ayat lainnya surat Ad-Dariyat 17-18. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kanu mereka qalilan sangat sedikit minal lail dari malamnya ma yahja'un. Ya, mereka sedikit sekali tidur di waktu malam yang terakhir ini. Wa bil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka itu banyak meminta ampun kepada Allah Ta'ala. Maka kalau kita sedang puasa para jamaah, kemudian di waktu sahur, maka jangan lupa kita itu untuk banyak-banyak membaca istighfar. Meskipun setiap saat silahkan, tapi ini saat momen yang khusus. Di dalamnya disebutkan karena waktu sahur, menunjukkan waktu-waktu ini adalah waktu yang istimewa, waktu yang khusus. Maka kita lakukan sesuai dengan ayat yang ada. Maka dari itu kemudian Rasulullah SAW menukil ayat Allah Subhanahu wa taala surat As-Sajdah ayat 16 dan 17 di dalam hadis awal, yaitu tatajafa junubuhum anil madaji', bahwasanya lambung mereka itu jauh dari tempat tidurnya. Artinya kan tidak tidur, bangun. Ya ta'u rabbahum, mereka berdoa kepada Rabbnya, khaufan wa tama'a, yaitu dengan penuh rasa takut, wa tama'a dan penuh rasa harap.
Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka menginfakkan sebagian harta yang Allah berikan kepada mereka. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, itu berupa macam nikmat yang menyenangkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan. Tadi sudah kita sampaikan, intinya di sini bagaimanakah seorang itu ketika sudah melakukan amal kebaikan, maka Allah akan berikan balasan terhadap amalannya. Ya, bukan ilmunya tapi amalannya. Ayyuhal ikhwah azani wa azakullah. Kemudian bagian yang berikutnya setelah disebutkan sholatul lail, Rasul mengatakan sumakal ala uhbiruka biroksil amr wa amudi wadirwati sanami. Maukah aku kabarkan kepadamu tentang roksul amr, pokok perkara, ya, pokok segala perkara tentunya dalam syariah, dalam agama ini. Wa amudi, dan tiangnya. Wadirwati sanami, dan juga puncaknya. Qultu ya bala ya Rasulullah SAW, maka umat menjawab ya wa Rasulullah SAW. Qal, maka Rasul bersabda, roksul amri al-Islam, bahwasanya roksul amr, pokok segala perkara adalah Islam. Ya, ini sebagai syarat mutlak. Bahwasanya seorang kalau dia itu muslim, nanti apa yang dia lakukan akan mendapatkan balasan, akan bermanfaat. Tapi sebaliknya kalau dia bukan seorang muslim, orang kafir, apapun yang dilakukannya, apapun kebaikan yang dia miliki tidak akan bermanfaat di akhirat. Kalau di dunia mungkin ya manfaat, tapi di akhirat tidak bermanfaat sama sekali. Maka roksul amr, yaitu pokoknya perkara. Ros itu kan kepala, ya, kepala. Ibarat seseorang itu ketika dipenggal kepalanya bagaimana? Ya mati. Dipenggal kepalanya akan mati, nggak ada gunanya lagi tangannya, kakinya, nggak akan bisa apa-apa sudah. Ya, makanya hoax kalau misalkan ada orang hidup tanpa kepala itu nggak akan pernah ada, ya, nggak ada. Adanya cuma hantu-hantuan, nggak ada yang fakta, nggak ada yang benar itu, ya. Karena dikatakan ros kepala. Kalau itu misalkan kepala tidak ada, ya sudah, lainnya nggak ada gunanya, kan begitu, nggak bermanfaat. Maka di sini dikatakan bahasanya ra'sul amr Islam. Islam ini adalah merupakan ra'sul amr, segala perkara. Kalau orang tidak muslim, tidak beragama Islam, maka amalan yang lain tidak ada gunanya. Wa amuduhu as-shalah. Adapun tiangnya adalah salat. Ya, kita sering mendengarkan as-salatu imaduddin. Faqad aqamaddin, wa man hadama hadamaddin. Wallahu alam, ini hadis ataupun bukan, ya. Karena ada yang mengatakan ini bukan hadis yang sahih, tapi maknanya memang benar. Bahwasanya amudu, yaitu tiangnya adalah as-shalah. Jadi ra'sul amr tadi adalah sebagai pondasi. Ibarat kita bangunan seperti ini, ya. Tiang yang ada ini nancapnya di pondasi. Kalau tidak ada pondasinya bagaimana? Bukan jatuh, nggak bisa membuat. Gimana buat pondasi tanpa dasar itu ya? Misalkan di atas laut gitu, mau buat pondasi, buat tiang. Gimana gambarannya? Ya buat ditancapkan di atas air, yang delep kan begitu. Nggak ada pondasinya akhirnya. Maka kalau ada pondasi, kemudian tiangnya ini adalah as-salat, ya. Maka tadi ada yang mengatakan as-salatu imaduddin, saya adalah merupakan tiangnya agama. Siapa yang menegakkan, dia menegakkan agama, yang menghancurkan agama. Ini adalah merupakan tiang atau tegaknya Islam itu adalah salat. Maka dengan bahasa mudahnya para jamaah, kalau seorang muslim mengaku agamanya Islam tidak salat, gimana? Punya nyatanya orang Islam, KTP-nya Islam, tapi tidak sholat, ya berarti nggak ada tiangnya, ya. Apalagi sampai atapnya.
Apa atapnya? Wadirwatu sanami al jihad. Puncaknya adalah jihad. Ada pondasi, tidak ada tiang, langsung atap. Itu namanya apa? Ya, impossible ya, la yumkin, tidak mungkin. Seperti itu tidak akan mungkin. Makanya ini adalah satu rangkaian. Pondasinya, tiangnya dan atapnya. Kalau ada pondasi, tiang dan atap, jadilah sesuatu yang bisa mengamankan kita, jadilah rumah, jadilah masjid dan yang lainnya. Itu sebagai gambaran bagaimanakah yang namanya agama Islam ini. Yang terakhir khususnya masalah jihad ini para jamaah. Jihad dikatakan adalah dirwatus sanam, yaitu sebagai puncaknya. Pada asalnya dirwah ini adalah punuk onta yang di atas, yang gini ya. Maka itu kan biasanya paling tinggi itu. Ya, paling tinggi. Maka dikatakan bahwasanya dirwatus sanami, yaitu puncaknya itu adalah al-jihad. Sehingga jihad ini bukan perkara yang pertama. Bukan perkara yang pertama. Dengan bahasa mudahnya, kalau orang ingin berjihad, maka dia ketika mau berjihad, dia harus menjaga sholatnya, dia harus punya pondasinya. Jangan sampai dia itu hanya memiliki hamasah, memiliki semangat saja untuk berjihad. Islamnya, akidahnya, nggak tahu, ngerti apa enggak. Sholatnya nggak dipedulikan. Bagaimana jihadnya bisa benar? Sehingga yang terjadi para jamaah, tidak sedikit ya informasi ataupun kisah nyata, orang berjihad di medan jihad melawan orang kafir, tapi masih memakai jimat, masih memakai ini, masih memakai itu. Ini berarti pondasinya masih nggak benar. Kalau seperti itu nanti akibatnya sholatnya aja juga keleleran. Meskipun dia itu berjihad, ketika disuruh sholat kan kita sedang perang, ya nggak sempat sholat, nah, berarti nggak ngerti syariat kan. Kalau ngerti dia ngerti bahwasanya sholat ada sholat khauf, itu sholat di waktu menghadapi musuh, ada tetap sholat begitu. Ya, maka ini berarti orang yang tidak paham. Maka jangan sampai bab jihad ini ditempatkan di tempat yang pertama dan utama. Itu adalah puncaknya dirwah. Yang namanya puncak mulai dari bawah ini harus ditata, harus benar. Sehingga bahasa gampangannya jihad itu ada kaidahnya, ada ketentuan-ketentuannya. Jangan asal ngomong jihad tanpa ilmu. Ya. Disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, dia mengatakan Rasulullah SAW, amal apa yang paling baik? Beliau menjawab adalah imanun billah wa jihadun fi sabilillah. Di sini disebutkan hanya dua, yaitu iman kepada Allah dan jihad di jalan Allah. Tidaklah disebutkan jihad yang di awal, tapi iman, tetap masalah iman. Karena kalau orang berjihad fi sabilillah tanpa memiliki keimanan, ya nanti khawatirnya bukan fi sabilillah, fi sabili syaitan. Jadi jalannya setan karena semangat saja, jangan. Maka harus fi sabilillah, di jalan Allah harus memiliki keimanan yang benar. Kemudian bagian akhir para jamaah, Rasul mengatakan ala ukhbiruka bima laki dzalika kulli. Ya. Maukah engkau aku jelaskan mengenai hal yang dapat menjaga itu semuanya, yang bisa menjadi yang menguasai atau menjaga itu semuanya. Jadi amalan-amalan dari rukun Islam, kemudian kita puasa, sedekah, salat malam, kemudian al-Islam itu sendiri, kemudian salat, kemudian jihad. Maka beliau mengatakan, maukah aku jelaskan pada kalian, kabarkan kepada kalian sesuatu yang bisa menjaga itu semuanya. Qultu bala ya Rasulullah, maka Muhammad menjawab, wa iya wa Rasulullah sallam. Qal, maka Rasul kemudian fa'akhoda bilisani, beliau memegang lisannya. Summa qal, kemudian mengatakan kuffa alaika hada, ya jaga lisanmu ini. Itu menjaga lisan. Ini ternyata menjaga lisan ini menjadi penentu para jamaah, menjadi penentu dari amalan-amalan kita yang lainnya. Dengan bahasa gampangnya,
Kalau kita bisa melakukan, dimudahkan Allah Ta'ala, mengamalkan amalan-amalan yang soleh, jaga lisan kita. Jangan sampai apa? Jangan sampai pamer. Ya, alhamdulillah tadi malam saya bisa salat tahajud mulai jam 1 sampai jam 2. Setelah itu tidur lagi. Ya, jangan pamer gitu. Jangan pamer. Atau sebaliknya ketika kita melakukan suatu amalan yang buruk, jaga lisan kita. Apa? Ya jangan diumbar. Jangan diberitakan kepada orang lain sesuatu yang buruk itu. Harus dijaga lisannya, jangan ngomong kepada orang lain. Atau orang lain yang melakukan amalan keburukan, jangan kita ikut-ikut menyebarkannya. Sekarang ini para jamaah kaum muslimin, ya khususnya yang suka suka mengikuti medsos lah, katakanlah demikian, itu banyak yang namanya latah, ya latah. Ini yang muncul ikut-ikutan ini yang muncul ikutan. Setelah muncul begitu ternyata ganti yang lain ikut ini, ganti ini ikut itu, ya. Meskipun dia tidak mengucapkan sesuatu, mengetik, ya dengan mengetik sesuatu itu merupakan perwakilan dari lisannya, kan begitu. Perwakilan dari lisannya, maka jaga lisan. Kalau sekarang bukan hanya jaga lisan dan jaga tangan. Jaga lisan dan jaga tangan untuk apa? Melakukan yaitu ucapan-ucapan dengan tangan, artinya tulisan-tulisan itu. Ya. Maka ini Rasul mengatakan kuffa alaika hada. Maka jaga lisan ini. Maka di bagian akhir yang mungkin ini hanya menegaskan kembali yang dulu sudah kita bahas, Rasul kemudian mengatakan di dalam bagian akhir ini setelah kuffa alaika hada, Mu'ad mengatakan inna lamu akhaduna bima natakallamu bihi wa Rasulullah SAW, apakah kita akan disiksa dengan apa yang kita ucapkan itu? Apakah yang kita ucapkan kemudian nanti akan dipertanggungjawabkan? Maka Rasul mengatakan sakilat ka ummuk ya Mu'ad, ya, semoga ibumu kehilanganmu ya Mu'ad. Maka yang tadi kita katakan ini adalah suatu ungkapan yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab, yang maknanya bukanlah seperti yang tertulis. Ini adalah merupakan maknanya ketika dikatakan itu supaya Mu'ad ini memperhatikan apa yang mau disampaikan selanjutnya, ya, apa yang disampaikan selanjutnya. Misalkan kita tanya kepada seseorang, bagaimana ini, bagaimana itu, antum itu apa memang seperti ini, ya, supaya dia itu memperhatikan. Kalau saya memperhatikan, gini loh, ini. Nah, dalam kebiasaan orang Arab, sakilat ka ummuk, ya, bahwasanya semoga ibumu akan kehilanganmu ya Mu'ad, akan sedih kalau kehilangan. Maka ini adalah kiasan. Artinya ketika mengucapkan itu agar memperhatikan kata setelahnya, apa itu? Wahal yakubun nas finnari ala wujuhim, ya. Tidakkah manusia itu dia tersungkur ke dalam neraka di atas wajah-wajah mereka? Tersungkur di atas wajah mereka berarti wajahnya ini di bawah, di lantai atau di tanah begitu. Awqal ala manakhirim, atau hidung-hidung mereka, ya sama aja, hidung bagian dari wajah. Illa hasaidu alsinatahum, itu melainkan dengan sebab lisan mereka. Jadi mereka bisa celaka, bisa masuk neraka karena ulah lisan kita. Maka dari itu para jamaah, hifdzul lisan, menjaga lisan itu sesuatu yang amat penting. Karena kita tidak mungkin sehari atau bahkan kurang dari sehari untuk tidak bicara. Mesti kita bicara, ya. Makanya ketika kita bicara, jaga. Bicarakan tadi kembali kepada hadis yang umum, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairan au yasmut. Ya, kalau kita memang harus bicara, katakan yang baik. Kalau tidak bisa, diam. Itulah ya ikhwah azani wa azakullah, bab yang kita bacakan pada kesempatan kali ini. Adapun nanti faidah hadis mungkin sudah bisa dipahami sejak awal, insyaallah banyak hal, di antaranya
bahwasanya yang pertama terkait dengan masalah surga dan neraka itu adalah sesuatu yang amat penting untuk kita perhatikan. Untuk kita perhatikan. Kita harus memfokuskan segala amal perbuatan kita untuk supaya bisa mengantarkan kita ke surga dan menjauhkan dari neraka. Kemudian juga selanjutnya rukun Islam harus betul-betul kita perhatikan, terutama amalan yang itu merupakan amalan keseharian. Setelah kita memiliki 2 syahadat, maka masalah sholat itu yang harian harus kita perhatikan. Ya, kemudian masalah zakat. Zakat ini memang tidak harian, tapi ketika datang waktunya harus kita perhatikan. Puasa juga tidak harian. Kalau kita pengen lebih sering, tambah yang sunnah. Kemudian haji bagi yang mampu. Kemudian juga 3 hal yang kita perhatikan, yaitu tentang masalah puasa, sedekah, dan sholat malam. Kemudian juga disebutkan oleh beliau bahwasanya ada pokok perkara itu adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncaknya adalah jihad. Dan semuanya itu berujung kepada lisan. Ya, jangan sampai hal-hal yang baik yang sudah kita lakukan dirusak dengan lisan kita sendiri. Namun jadikanlah lisan ini justru bisa memperbesar, bisa menggandakan amalan-amalan baik kita. Bagaimanakah menggandakannya? Setelah kita bisa melakukan sholat wajib, sholat sunnah, kita bisa membayar zakat, kita bisa puasa, kita bisa sedekah, sholat malam, dan yang lain-lainnya, lisan kita senantiasa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu akan bisa menambah, yaitu kebaikan amalan-amalan kita. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk senantiasa kita itu bisa melakukan amalan kebaikan, dan amalan-amalan baik kita semoga senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Ta'ala, sehingga kita bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bissawab. Tip ini kita bisa sampaikan. Sebelum kita akhiri, monggo silahkan jika ada yang ditanyakan. Ada beberapa pertanyaan Ustadz dari jamaah. Pertanyaan pertama, bolehkah kita memiliki anggapan atau pandangan manusia kembali pada pilihan masing-masing, termasuk dalam mengikuti pengajian yang diyakininya benar, daripada ribut terutama terhadap saudara atau keluarga sendiri? Sudah. Bolehkah kita memiliki pandangan yaitu kembali kepada keyakinan masing-masing daripada ribut? Ada beberapa poin para jamaah. Yang pertama, bahwasanya memiliki pandangan yang terkait dengan masalah keyakinan. Artinya apa? Kalau ini dipahami secara umum sesuai dengan keyakinan sendiri-sendiri, ya, tidak ada standarnya, nanti tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Ya, kalau dikembalikan kepada keyakinan masing-masing. Kalau disampaikan secara umum, dipahami secara umum. Akan tetapi yang dimaksud dengan sesuai dengan keyakinan, tentunya itu adalah ada namanya standarnya. Ada namanya, yaitu standar-standarnya. Ini benar ataukah salah? Kalau kita mengatakan sesuai dengan standar, sesuai dengan keyakinan masing-masing, itu terhadap orang-orang kafir itu jelas. Ya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku, itu jelas. Ya, udah sesama muslim, ya sama, katakanlah sama muslim, kemudian pemahamannya ini berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Maka di sini harus ditempatkan, berbeda-beda ini memang dalam masalah yang ada ruang untuk berbeda, atau masalah ini tidak ada ruang untuk berbeda. Ini yang harus kita dudukkan dulu. Harus kita dudukkan dulu. Kalau kita sekali lagi mengatakan keyakinan masing-masing, nanti khawatirnya kalau mengarah kepada masalah kesyirikan berat. Masalah kepada kesyirikan itu berat, ya. Ada yang meyakini
gini aja masa enggak boleh? Kan keyakinan saya boleh. Nah, jadi standarnya mana? Standarnya siapa? Adapun yang ketika kita sudah memiliki kaidah-kaidah, standar-standar yang benar, terus ada orang yang kurang setuju ini dan itu, itu kita baru mengatakan bahwasanya kita mengikuti yang kita yakini karena kita memiliki ilmu di sini. Memiliki ilmu di sini. Adapun ketika yang lainnya seperti itu, bisa jadi dia belum punya pemahaman yang sama dengan kita, ya, atau dia belum punya ilmunya, maka itu tugas kita adalah untuk menyampaikan bagaimanakah masalah-masalah standar ini itu dipahami oleh mereka. Apalagi tadi pertanyaannya sampai dibawa kepada daripada ribut-ribut dengan keluarga. Kalau itu yang dijadikan pandangan, itu namanya nanti akan terputus yang namanya dakwah. Karena sudah nggak mempedulikan lagi saudara-saudaranya yang mungkin dia masih belum memahami tentang agama yang benar. Akan terputus karena sudahlah terserah kamu begitu, saya begini, nggak usah ngurusi masing-masing. Akhirnya tidak ada, nanti dakwahnya terputus. Justru sebaliknya, kalau itu hubungannya dengan saudara, ya dengan saudara, tempatkan. Kalau kita memang urusannya dengan masalah katakanlah amalan-amalan yang sunnah, amalan yang bid'ah, amalan syirik, amalan yang tauhid, itu kita harus punya prinsip. Tapi kalau sudah muamalah dengan saudara, dia tetap saudara kita, dia punya hak. Kalau memang kita tidak bisa bicara dengan mereka masalah agama, ya sudah, kita bicara dengan mereka masalah persaudaraan ini. Kita tunjukkan, kita wujudkan, yaitu sikap lemah lembut kita, baik kita kepada mereka. Kalau dia akan mengetahui kita jadi orang yang baik dan agama kita seperti ini, insya Allah dia akan mengaitkan sendiri. Oh, ternyata dia belajarnya nggak sama dengan saya, tapi amalannya lebih bagus. Ya, jangan sampai ketika kita merasa sudah ngaji, kemudian ilmu sudah banyak, kita dengan saudara katakanlah mungkin dijauhi, katakanlah demikian, kita semakin menjauh. Ya tidak ketemu nanti, tidak ketemu. Walaupun mereka katakanlah mengkritik kita, menjelekkan kita, ya kita harus sabar dengan hal itu. Kita anggap mereka tetap saudara kita. Ya, maka dudukkan. Kalau memang tidak bisa diajak bicara dalam masalah agama karena mungkin belum bisa ketemu, ditunda, ya, ditahan. Kita wujudkan, kita tunjukkan akhlak kita. Ya, kita punya ilmu yang benar, akhlak kita harus juga baik. Ya, jangan sampai ada unsur-unsur yaitu kita sengaja menjauhi. Nanti kita khawatirnya menjadi apa? Qati'ur rahim, menjadi pemutus tali silaturahim. Jangan. Ya. Siapapun saudara kita, maka kita harus tetap menjaga hubungan kekerabatan itu. Tapi kalau memang urusan masalah agama, masalah pemahaman itu belum, ya sudah, kita jangan sampai kemudian menyerahkan masing-masing, kemudian kita menjauh, jangan. Menyerahkannya iya, ya sudah, mereka belum paham, kita sudah paham misalkan, kita amalkan yang kita miliki. Mungkin kepada dia kita lihat, kalau ada kesempatan menyampaikan, disampaikan, kalau enggak ya ditunda dulu. Intinya jangan sampai kita sendiri-sendiri akhirnya sampai muncul kebencian. Kalau sampai muncul kebencian, kita tidak akan pernah ingin mendakwai mereka. Tapi kalau kita tidak ada rasa benci, kita sebagai sama saudara, kita tunjukkan kebaikan, insya Allah nanti akan ada dampak. Ya, maksudnya mereka nanti akan melihat kita punya ilmu, amalannya kita bagus, akhlak kita bagus, akan terlihat. Semoga demikian. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustadz, ada istilah hidayah, taufik, dan inayah Ustadz, mohon dijelaskan bedanya. Hidayah itu adalah petunjuk, inayah itu adalah pertolongan. Ya. Hidayah adalah petunjuk, inayah adalah pertolongan. Sebagaimana kita mengatakan dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Allah ya kami minta pertolongan. Nasta'in, ya, minta pertolongan adalah minta pertolongan kepada Allah Ta'ala, inayah. Maka namanya inayah, namanya pertolongan ini, kita juga tetap meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita misalkan di dalam satu kesulitan, ya Allah tolonglah kami, ya Allah tolonglah kami. Ya, tetap kita minta seperti itu. Ya, artinya kalau kita bicara masalah inayah, ini secara pribadi kita meminta kepada Allah Ta'ala atas hal-hal yang mungkin kita merasa berat, merasa belum bisa melakukan. Minta tolong kepada Allah SWT. Atau lebih jauh dari itu, lebih umum, misalkan kita minta tolong kepada Allah Ta'ala untuk membantu diri kita, keluarga kita, dan yang lainnya. Adapun masalah hidayah di sini hubungannya adalah dengan kita menyampaikan kepada orang lain, dan orang lain itu nanti apakah dia ikut ataupun tidak, ya, maka kalau kita berdoa, ya Allah berilah hidayah kepadanya, berilah hidayah kepadanya. Maka di sini menunjukkan kalau seseorang itu sudah kita berikan petunjuk, berikan jalan, diberitahu yang benar, kemudian dia tidak mengikuti, ya berarti belum mendapatkan hidayah taufik. Ya, kalau mengikuti berarti Allah sudah menurunkan hidayah taufiknya. Itu perbedaan antara inayah yang artinya pertolongan dan hidayah atau petunjuk. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ada juga taufiknya, Ustaz. Taufiknya tadi juga ada pertanyaannya. Bedanya hidayah dan taufik. Hidayah dan taufik. Iya. Sama ya, Ustaz. Oh, tiga: hidayah, taufik, inayah. Ya, taufik ini nama hidayah. Jadi hidayah tadi kan ada dua. Namanya hidayatul taufik dan hidayatul dilalah atau hidayatul irsyad. Ya. Hidayah itu ada dua, hidayatul taufik dan hidayatul irsyad. Hidayah taufik itu adalah petunjuk yang hanya Allah yang memiliki hak. Itu hanya Allah saja. Hidayatul taufik namanya. Adapun hidayatul dilalah, hidayatul irsyad itu adalah petunjuk yang selain Allah, manusia itu bisa memberikannya. Memberikan dalam arti menunjukkannya. Adapun nanti orang lain itu mengikuti petunjuk atau tidaknya, itu bergantung kepada hidayatul taufik. Ya, hidayatul taufik. Jadi wallahu alam yang dimaksud dengan pertanyaan terkait dengan inayah, ya, ini masalah apa? Nah, tidak paham terhadap pertanyaan. Bisa jadi itu diarahkan ketika seseorang itu dia sudah mendapatkan hidayatul taufik, maka kemudian dia minta tolong kepada Allah Ta'ala senantiasa supaya dimudahkan di dalam urusannya. Wallahu alam bishawab. Pertanyaan berikutnya, mohon nasihat untuk seseorang yang lagi futur dan untuk menaikkan iman lagi, memaksa melakukan amalan tapi dengan tidak ikhlas. Tip, ada seseorang kadang kondisinya sedang futur, sedang down. Ya. Futur itu down bahasa kita. Artinya sedang lesu imannya. Karena lesu imannya, otomatis amalannya juga lesu. Ya. Bagaimana kalau untuk menaikkannya? Ya cari sumbernya. Dia futurnya itu karena namanya orang futur itu lemah imannya, berarti imannya harus dikuatkan, Ya, imannya harus dikuatkan. Karena namanya iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Ketika dia itu bertambah, semakin lama semakin kuat. Kalau dia sedang down berarti sedang berkurang. Maka dilihat sebabnya. Maka dikatakan dalam kaidah al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Yazidu bit ta'ah. Iman akan bertambah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil maksiyah. Dan akan turun berkurang dengan kemaksiatan. Berarti apa yang harus dilakukan oleh penanya ini tadi? Satu, berupa ketaatan harus ditingkatkan. Dua, kemaksiatan harus ditinggalkan. Kalau tadi penanya mengatakan bahwasanya untuk katakanlah menambah keimanan atau mungkin beramal itu masih kurang bisa ikhlas, ya sudah, maksiatnya tinggalkan.
Ya maksiatnya tinggalkan, tidak bisa ikhlas, kurang ikhlas, susah beramal karena maksiat. Karena maksiat itu pasti itu. Dan cobalah kita jujur pada diri kita para jamaah, ya. Ketika kita itu dimudahkan Allah Ta'ala untuk mengamalkan ketaatan, kebaikan, itu kita itu sedang memiliki iman yang naik. Tapi begitu kita suatu saat mungkin agak susah melakukan amal kebaikan, ingatlah pasti ada kemaksiatan yang kita lakukan, yang belum kita tinggalkan. Kalau kita tidak meninggalkan itu, akan susah untuk kita kembali kepada ketaatan lagi. Maka caranya memang bahasa dakwahnya itu tasfiyah wa tarbiyah. Bersihkan dulu, dibersihkan, kemudian ditarbiyah, kemudian dididik. Ya, jadi bersihkan segala kekurangan kemaksiatan, kemudian beramal. Karena yang membuat berat amalan adalah kemaksiatan. Jadi kalau ada orang misalkan dia ingin meningkatkan imannya, melakukan amalan tidak bisa ikhlas, ya karena itu masih ada kemaksiatan yang dia miliki. Maka hilangkan kemaksiatan itu agar bisa ikhlas. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir Ustaz, apa masih dibolehkan? Ya, satu lagi mungkin. Bolehkah pada saat sujud qiyamul lail atau sholat sunnah yang lain kita berdoa dengan bahasa kita, bahasa Indonesia? Di dalam sholat tadi kita katakan, selama kita dalam pelaksanaan sholat dari takbiratul ihram sampai salam, maka hendaklah kita menggunakan bahasa Arab. Ya, di dalam doa-doanya, baik itu di dalam bacaan-bacaan ataupun dalam doanya. Adapun kalau kita ingin doa dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang lainnya, itu hendaklah di luar sholat. Ini namanya khurujun minal khilaf. Ini namanya itu keluar dari perselisihan. Meskipun kadang ada yang berpendapat, ya tidak apa-apa. Meskipun dalam sholat berdoa dengan bahasa sendiri itu boleh-boleh saja. Tapi terjadi pertentangan, jadi perdebatan, ada yang tidak membolehkan. Maka ketika kita ingin keluar dari perselisihan, ya caranya adalah yang kita baca di dalam sholat baik wajib maupun sunnah adalah kata-kata yang berbahasa Arab. Makanya la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang kecuali yang dia usahakan. Kalau bisanya di dalam sholat doanya pendek, misalkan ketika dia dalam sujud dan sholat sendiri tidak jamaah, kemudian bisanya tadi itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Gimana supaya lama? Diulang-ulang sampai capek, bahasanya demikian. Ya, enggak masalah. Bisanya hanya itu, tapi itu nilainya sangat besar sekali kan. Ya, kalau kita ingin kemudian doa yang macam-macam, ya salam, kemudian setelah itu kita berdoa dengan doa bahasa kita itu boleh. Yaitu namanya khurujun minal khilaf, keluar dari perselisihan. Jadi jangan punya anggapan bahwasanya wah kalau di luar sholat itu kayaknya enggak sreg, kayaknya ini, ya jangan. Ya, justru kita mengikuti aturan yang ada. Wallahu a'lamu bishawab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat dan kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu kita dan segala amalan kita mendapatkan karunia, rahmat, ridha Allah Ta'ala, sehingga kita dimudahkan bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.